Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang diagnosis infertilitas perektal. Berikut adalah kelompok kami. Nah, selanjutnya alat reproduksi betina itu terletak di kafum pelvis atau rongga pinggul. Kafum pelvis sendiri itu tersusun atas beberapa tulang, yaitu os sacrum, os coccygeal 1-3 dan 2 os coxae. Os coxae tersusun atas ilium, ischium dan pubis. Secara anatomis, alat reproduksi betina itu terdiri dari vulva, klitoris, vagina, cervix, uterus, oviduct dan ovarium yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian terluar dari saluran reproduksi betina yang disebut dengan vulva. Vulva ini ada dua bagian, yaitu bagian dalam yang disebut dengan labia minora dan bagian luar yang disebut dengan labia mayora. Labia minora ini setara atau homolog dengan peripotium dari hewan jantan. Sedangkan labia mayora ini homolog dengan skrotum dari hewan jantan. Setelah vulva terdapat saluran vagina. Pertautan antara vulva dengan vagina disebut dengan himne vestigial atau kalau dengan bahasa umum disebut dengan selaput. Berikutnya adalah klitoris. Klitoris dapat ditemukan pada hewan betina dan homolog sebagai gland penis pada hewan jantan. Klitoris terdiri dari dua bagian, yaitu akar badan dan kepala. Klitoris berfungsi untuk mensekresikan cairan pada saat perkawinan berlangsung. Organ selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini terletak di antara uterus dan vulva. Vagina dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah vestibulum yang dekat dengan vulva, yang berfungsi sebagai saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan bagian yang kedua yaitu adalah porsio vaginalis cervicalis, yaitu kedua bagian ini itu dipisahkan oleh suatu selaput yang disebut dengan himen. Nah, kelainan pada vagina ini yang pertama adalah vaginitis. Apabila kita raba, maka tangan kita akan terasa panas, dan apabila berjalan kronis maka terdapat penebalan pada vagina dan ada hubungannya dengan endometritis. Dan kelainan yang kedua yaitu adalah kista vagina. Apabila kita raba, maka terdapat suatu benjolan yang berisi cairan di sepanjang dari vagina tersebut. Dan yang berikutnya yaitu adalah tumor vagina, yaitu apabila kita raba, terdapat pembesaran pada vagina, yang besarnya tergantung dari besar dari tumor tersebut. Oke sayang, selanjutnya yaitu cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina. Lumen cervix terbentuk dari gelang penonjolan mukosa cervix terbuka saat estrus dan kelahiran, menghasilkan cairan untuk membantu spermatozoa menuju ampula. Fungsi dari cervix sendiri yaitu menutup lumen, mencegah FO masuk, dan tempat reservoir spermatozoa. Oke, selanjutnya yaitu cara mendiagnosa fertilitas yang kita dilakukan dari cervix sendiri, yaitu kita dapat merasakan dan meraba di cervix uteri. Kemungkinan yang kita dapat raba dan rasakan saat meraba cervix uteri yaitu adalah kalau cervix teraba seperti selang pipi karena uterus tertarik ke dalam rongga perut. Radang cervix teraba seperti menebal, khususnya bila sudah kronis. Biasanya itu lanjutan dari endometritis. Kista cervix, jika kita raba seperti meraba adanya massa yang menggumpal dalam rongga cervix. Indulasi cervix teraba tidak kenyal, kurang elastis, konsistensinya menjadi lebih keras dan lebih tebal. Tumor cervix teraba adanya pembengkakan atau benjolan pada cervix. Dan yang terakhir adalah saluran cervix yang ganda, yaitu jika kita meraba, kita merasakan ada cervix itu ada dua cabang. Nah, selanjutnya kita ke organ uterus. Uterus ini artinya saluran muskuler di mana dia ini tempat berkembangnya zigot. Nah, dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama endometrium, myometrium, dan permetrium. Untuk bagian-bagian uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada corona uteri di mana dia ini berbentuk seperti tanduk. Dan yang kedua ada corpus uteri di mana corpus uteri ini adalah tempat implantasi dan tempat perkembangan zigot. Untuk yang terakhir ada cervix uteri.
Nah, bentuk-bentuk uterus sendiri ada 4. Yang pertama ada uterus bicornus, yaitu kornua panjang dan korpusnya pendek. Biasanya terdapat pada hewan babi. Untuk yang kedua ada uterus bipartinus, di mana korpus panjang dan di antara kornua ada penyekatnya. Biasanya terdapat pada hewan sapi. Dan yang ketiga ada uterus duplex, di mana serviks ada di dinding penyekat dan biasanya terdapat pada hewan kelinci. Dan yang terakhir ada uterus simpel, biasanya berbentuk seperti buah pir dan dia terdapat di manusia dan primata. Kelainan pada uterus. Nah, gangguan untuk kelainan pada uterus ini penyebabnya ada 2, yaitu dari infeksi secara non spesifik dan juga dari cacat genetik. Untuk infeksi non spesifik ini ada 2 penyakit. Yang pertama ada endometritis dan yang kedua adalah biometra. Untuk endometritis ini merupakan peradangan pada endometrium. Nah, uterusnya ini biasanya terjadi kontaminasi oleh berbagai macam bakteri selama masa purburium, sehingga gejalanya berupa pembesaran uterus dan leleran yang berwarna jernih keputihan hingga purulen berlebihan. Yang kedua ini biometra. Biometra ini berupa pengumpulan sejumlah eksudat purulen dalam lumen uterus dan adanya korpus luteum persisten pada salah satu ovariumnya, sehingga gejalanya ini berupa leleran vagina purulen dan sapi yang anestrus. Nah, untuk penyebab yang cacat genetik ini, kasus utamanya itu berupa Fremartin. Nah, Fremartin ini berupa kasus lahir kembar jantan dan betina, di mana jantannya lahir secara normal dan betinanya lahir secara steril. Nah, untuk betina yang steril ini, yang paling mencolok adalah bentuk dari uterusnya ini abnormal. Salah satu kasusnya yaitu terjadi atrofi pada uterusnya. Baik, setelah membahas uterus, kita akan membahas mengenai ovidam atau nama lainnya adalah salping atau tuba falopi. Salping memiliki pengantun namanya mesosalping. Salping ini sendiri terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum yang nantinya akan dilengkapi oleh fimbre dan berfungsi sebagai penangkap ovum ketika terjadi ovulasi. Yang kedua adalah ampula. Ampula ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum. Yang ketiga adalah isthmus. Isthmus ini akan berhubungan dengan cornua uteri atau istilah yang biasa kita gunakan adalah utero-tuba junction. Nah, fungsi dari salping ini sendiri antara lain yang pertama adalah sebagai tempat fertilisasi, yang kedua sebagai tempat kapasitasi atau pematangan dari sel sperma, yang ketiga sebagai tempat transportasi baik dari sel ovum maupun sel sperma. Nah, ketika ada gangguan pada salping, maka fungsi-fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Gangguannya apa saja? Antara lain ada hidrosalping atau penimbunan air pada salping. Ada mukosalping, penimbunan cairan mukus pada salping. Yang terakhir ada piosalping, adanya peradangan yang disertai penimbunan nanah pada salping. Nah, kita bisa mendeteksi kelainan tersebut dengan eksplorasi rektal. Apa yang akan kita rasakan ketika ada gangguan pada salping saat kita melakukan eksplorasi rektal? Nanti tuba falopi atau salping ini rasanya akan diameternya lebih membesar. Jadi ketika kita raba, diameternya lebih membesar daripada diameter normal dari salping. Nah, setelah dari ovidu, kita akan membahas tentang ovarium, di mana ovarium itu sendiri digantung oleh mesovarium, kemudian bentuknya seperti buah almond, letaknya di belakang ginjal, beratnya 10-20 gram. Kemudian ovarium sendiri adalah penghasil ovum dan penghasil hormon seperti estrogen, progesteron, dan inhibin. Kemudian saat kita raba ovarium, kita akan menemukan seperti kista folikal, kista luteal, teraba juga corpus luteum gravidatum, corpus luteum periodicum, dan corpus luteum persisten, dan yang terakhir adalah kita teraba kista corpus luteum. Kemudian pada ovarium sendiri ada pun kelainannya. Seperti yang pertama itu tumor ovari, di mana tumor ovari saat kita raba
ovarium itu berbentuknya sangat gede dari biasanya, kemudian konsistensinya agak kenyal, dan kita dapat keliru mirip seperti kista folikel. Kemudian yang kedua adalah aplesia ovari atau aplesia ovarium, di mana ovarium itu berbentuk seperti jarum pentul, bahkan kalau kita raba itu tidak akan kelihatan. Gangguan ovarium lainnya yaitu hipofungsi ovari. Hipofungsi ovari adalah fungsi kelenjar hipofisis anterior yang dapat menyebabkan hipofungsi ovarium, yaitu tidak berkembangnya folikel subordinat menjadi folikel dominan dalam 2 siklus birahi, sehingga permukaan ovarium tampak licin maupun ukuran dan bentuknya normal. Jadi singkatnya, hipofungsi ovari yaitu ukuran dan bentuk dari ovariumnya itu normal, tapi fungsinya itu yang terganggu. Hal ini disebabkan karena menurunnya kadar LH dan FSH dalam darah, serta manajemen pakan yang buruk sehingga sapi tampak kurus. Jika ini terus terjadi lama kemudian kronis, ini akan mengakibatkan atrofi ovarium. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.